Sandi, bisa gak kalau sudah menggambar bekasnya beresin lagi? Ujar Mawar berteriak seraya memungut kertas dan pensil yang berserakan di lantai. Pemandangan ini sudah tidak asing lagi bagiku. Hal yang tidak pernah aku lihat sebelum Ranum pergi dari rumah ini. Teriakan Mawar, marahnya dia sudah jadi makanan yang setiap hari aku dengar. Rumah menjadi sangat ramai dan berisik. Namun di sini, di dalam hati ini ada yang hilang. Mandi. Astaga, Cahaya. Mandi. Dari tadi disuruh mandi, susahnya minta ampun. Apalagi disuruh mati. Hei, apaan sih kamu ini kalau ngomong gak pernah dijaga? Bisa kan bicara dengan pelan dan lembut? Kupingku tuh sakit. Dengar kamu teriak terus, ujarku keluar dari ruang makan. Baru beberapa suap nasi yang masuk, rasanya laparku sudah hilang. Bagaimana mau makan tenang kalau di rumah penuh dengan makian dan teriakan? Mawar, wanita itu beda sekali dengan Ranum. Dia tidak bisa membujuk Cahaya, meskipun hanya untuk menyuruhnya pergi membersihkan diri. Sepulang kerja, pemandangan dan kebisingan inilah yang aku dapat. Bukan ketenangan, bukan harum masakan, melainkan teriakan. Sangat membosankan. Aku tuh capek. Dari pagi, siang, sampai sore, rumah tidak pernah beres. Mainan, kertas, pensil berserakan di mana-mana. Kapan sih mas, kamu cari pembantu lagi? Mawar, berhenti berteriak. Aku bukan tidak mencari, tapi kamu pun tahu sendiri. Mereka tidak ada yang bertahan lama. Tidak ada yang betah. Aku berjongkok, memungut kertas yang berserakan di lantai. Iya, gak betah. Karena dia yang selalu cari masalah. Sungut Mawar menunjuk anak yang duduk merengut di sofa. Entah harus dengan cara apa lagi untuk membuat Cahaya mau menuruti perintahku dan ibunya. Sejak Ranum pergi, dia jadi semakin tidak terkendali. Susah diatur, selalu membangkang, bahkan jadi semakin nakal. Pemandangan yang aku lihat setiap harinya hanya kekacauan yang disebabkan olehnya. Entah itu bungkus makanan, kertas-kertas, atau mainan yang sengaja dia hempaskan sesuka hati. Anehnya, dia tidak mau membereskannya lagi. Beda, waktu masih ada ibu tirinya. Cahaya anak yang manis, anak penurut, meskipun Ranum harus bicara berulang kali. Ma, coba kamu tuh ngomong dengan nada lembut pada dia. Tiru cara Ranum dalam memberikan perintah, bukan dengan emosi terus. Mata Mawar membulat, seperti akan loncat. Dia memang tidak pernah suka jika dibanding-bandingkan dengan mantan istriku itu. Ranum lagi. Kenapa diceraikan sih? Kalau kamu masih cinta, bilang aja, kamu yang butuh dia, bukan Cahaya. Bukan gitu, Ma. Aku cuma bilang tiru caranya dalam mengendalikan Cahaya. Hanya itu saja. Halah, kamu tuh emang gak ada bersyukurnya, Mas. Dapat yang ini, pengen yang kayak gitu. Sudah dapat yang gitu, pengen yang gini. Serakah, ujar Mawar seraya berlalu. Dia meninggalkan ruangan yang masih berantakan, pergi begitu saja, masuk ke dalam kamar. Lagi dan lagi, aku yang harus turun tangan membereskan semua kekacauan yang dibuat Cahaya. Sedangkan anak itu hanya diam, seraya menutup kedua telinganya menggunakan tangan. Setelah semua mainan aku bereskan, aku menghampiri anak itu dan duduk di sampingnya. Dia menepis tanganku yang hendak menggenggam tangannya. Kak, kenapa sih sekarang kakak jadi begini? Dulu kakak ini baik banget, nurut banget, tidak pernah membangkang kalau disuruh, tidak pernah malas untuk mandi. Kok sekarang malah sebaliknya? Kakak sudah semakin besar loh, ujarku, bicara dengan hati-hati. Cahaya bersidekap dada, matanya melihatku dengan bibir yang mengerucut. Mama tidak seperti bunda. Mama marah-marah. Ayah tidak suka, ucapnya menekuk wajah.
Aku mengembuskan nafas kasar. Jangankan cahaya, aku pun melihatnya sebegitu. Semua yang berhubungan dengan cahaya selalu dihadapi dengan amarah oleh Mawar. Aku sampai bingung sendiri. Kenapa ibu kandungnya malah lebih buruk perlakuannya dari ibu sambung? Harusnya sebaliknya, bukan? Tingkat penyesalanku semakin bertambah ketika mengingat cara Ranum saat berperan sebagai istri juga ibu di rumah ini. Jauh sekali bedanya dengan Mawar. Pulang kerja, aku disambut dengan harum masakan yang membuat perut lapar. Rumah rapi, tanpa ada satupun barang yang jatuh di lantai. Anak-anak sudah wangi dan cantik. Begitupun dengannya. Mawar kacau. Untuk makan pun, setiap hari aku disuguhkan makanan dari luar. Paling masak mie instan dan telur ceplok. Menyedihkan. Seperti yang telah aku bahas dengan Ranum, akhir pekan aku boleh datang menjemput Sanum, putri keduaku. Dan ini yang menjadi sumber energi tersendiri, karena bisa melihat dia di pagi hari. Aku bersiul seraya menyisir rambut. Mawar belum bangun tidurnya, meskipun matahari sudah tinggi. Alasan apa lagi kalau bukan lelah mengurus rumah? Selalu seperti itu. Sebelum pergi, aku akan mengirimkan pesan pada mantan istriku itu, memastikan jika Sanum siap untuk aku bawa. "Num, sekarang aku jemput Sanum ya," tulisku, lalu mengirimkannya. Centang 2 berwarna biru sudah nampak. Aku tersenyum. "Silahkan mas, dia pun sudah siap," ujar Ranum seraya mengirimkan foto Sanum yang tengah duduk di teras rumah. Buru-buru aku keluar dari kamar tanpa membangunkan Mawar. Cahaya pun belum tahu jika hari ini Sanum akan datang. Biasanya aku akan membawa mereka jalan-jalan ke taman, tapi sekarang aku ingin di rumah saja, seraya melihat keakraban mereka. Sampai di mobil, aku tak langsung pergi, melihat kembali pesan dari Ranum yang menggetarkan hati. Seandainya aku tidak tergoda oleh Mawar, mungkin Ranum akan tetap berada di dekatku saat ini. Aku pria paling bodoh yang membuang berlian untuk batu kerikil yang tajam, hingga akhirnya luka yang aku dapat setiap hari dari wanita itu. Setelah puas memandangi pesan WhatsApp dari Ranum, tanganku beralih melihat status WhatsApp-nya yang mengunggah foto Sanum dengan pose cantiknya. Aku tersenyum melihat itu. Namun, senyumku memudar saat melihat status Sony, adikku sendiri. "Mbak gue nih, berani mendekat, gue sikat." Aku menggelengkan kepala melihat foto dia dan Ranum yang duduk di sebuah restoran. Akhir-akhir ini mereka terlihat dekat dan akrab. Kebetulan Ranum memang bekerja di restoran yang sama di mana Sony bekerja. Ranum, dia malah lebih memilih bekerja dengan Sony dibandingkan menerima tawaranku untuk bekerja di kantorku. Jika saja waktu itu dia mau, mungkin aku tidak akan terlalu parah menahan rindu. "Berangkatlah," ujarku kemudian. Sepanjang jalan, aku terus mengukir senyum. Rasa bahagia selalu ada jika hendak menjemput Sanum. Meskipun tatapan mantan ibu mertua selalu tidak bersahabat, tapi aku tidak gentar untuk selalu datang menemui cucunya. "Tuh, ayah sudah datang," ujar Ranum ketika aku sampai di rumahnya. Mataku terpaku pada senyum dia yang ayu. Gundukan penyesalan kian menggunung ketika melihat wajah itu. Bayangan Ranum menangis saat melihatku dengan Mawar selalu menari indah, membuatku merasa bersalah. Salah, aku memang telah salah memilih jalan. "Mas, hari ini mau kemana?" Pertanyaan Ranum membangunkanku dari lamunan. Aku berdeham untuk menetralkan perasaan canggung ini. "Di rumah saja, Num. Kamu mau ikut?" tanyaku menawarkan. "Tidak, Mas. Aku di sini saja. Titip Sanum ya. Salam untuk Cahaya dan Mawar." Aku mengangguk, lalu membawa Sanum untuk segera naik ke mobil. Selanjutnya, kami meninggalkan Ranum yang berdiri melihat kepergian kami. "Ranum,
kenapa semakin hari dia semakin cantik. Meskipun hanya memakai setelan sederhana, dia selalu terlihat istimewa, begitu mempesona. Sampai di rumah, aku dan Sanum disambut dengan tangisan cahaya. Buru-buru aku masuk, melihat apa yang terjadi di dalam sana. Kakak kenapa?" tanya Sanum langsung berjongkok saat melihat Cahaya duduk seraya meraung di lantai dapur. "Adik, lapar. Yuk bangun. Adik bawa makanan dari bunda," ujar Cahaya seraya mengusap kedua pipi kakaknya. Aku mengepalkan kedua tangan, menahan emosi. Tanpa menunggu nanti, aku langsung pergi ke lantai 2 menemui Mawar, si ibu yang tidak becus mengurus putrinya sendiri. "Mawar!" teriakku lantang, seraya menggedor pintu kamar mandi yang terkunci. Suara gemericik air dari dalam sana membuatku yakin jika wanita itu sedang mandi. "Mawar, buka!" teriakku lagi. "Apaan sih mas? Aku lagi mandi," ujarnya. "Kamu kenapa? Biarkan Cahaya menangis kelaparan." "Hah? Apa uang yang aku kasih tidak cukup untuk membeli makanan? Tadi sudah aku buatkan telur ceplok. Dianya aja yang rewel, gak mau makan itu." "Udah deh, gak usah ganggu aku dulu. Nanti lagi bicaranya." Aku menendang pintu lumayan keras, lalu keluar dari kamar dan mencari keberadaan Sanum dan Cahaya. Oh, rupanya anak-anakku tengah duduk berdampingan di ruang tengah. "Tadi bunda masak ini buat kakak. Kakak makan ya," ujar Sanum mengeluarkan kotak makan dari dalam tas punggung yang ia bawa. Selalu seperti itu. Jika dia datang, tidak pernah dengan tangan kosong. Ada saja makanan yang dibawa, dan itu semua masakan Ranum, bukan beli atau order restoran siap saji. "Ayam crispy," ujar Cahaya dengan mata berbinar. Buatan bunda. Nanti jika sudah makan, kita makan puding. Ini juga buatan bunda." Sanum mengeluarkan satu kotak lagi berisikan puding coklat. Tidak hanya itu, dia juga membawa buah-buahan yang sudah dipotong dan dikupas. Dadaku sesak melihat kedua putriku makan dengan saling melempar senyum. Apalagi Cahaya yang menyuapkan makanan dengan begitu lahapnya. Aku menyandarkan punggung pada tembok, mengadahkan kepala dengan mata yang terpejam. Tuhan, aku ini memang benar-benar bodoh. Aku telah salah mengambil langkah. Jika ada kesempatan kedua, ingin sekali aku membawa Ranum untuk kembali ke sini, menjadi ratu di rumah ini, dan menjadi ibu peri untuk Cahaya, putri spesialku. Maukah dia jika aku merujuknya? Usai menghabiskan makanan yang dibawa Sanum, kini kedua anakku bermain dengan sukacita. Mereka lari ke sana kemari, saling kejar dengan tawa yang begitu lepas, seperti yang terhipnotis. Aku diam dengan melihat mereka, tanpa ingin menegurnya. Hingga akhirnya Mawar datang dan berteriak, menyuruh mereka duduk diam. "Ini rumah ya, bukan lapang bola." "Diem bisa kan?" ujar Mawar lantang. Namun sayangnya ucapan Mawar tidak didengarkan. Mereka terlalu asik, hingga tak sengaja Cahaya menginjak kaki Mawar yang tengah duduk di sofa dengan kaki yang menjuntai ke lantai. "Sakit. Kenapa sih gak bisa banget diam? Kukuku patah lagi." Mawar menggerutu. Aku menggelengkan kepala. Ranum tidak seperti itu. Dia akan dengan sabar menyuruh anak-anak diam dengan cara yang lembut. "Hayo, siapa yang berhasil bunda tangkap harus jadi patung ya. 1, 2, 3. Ye, kakak jadi patung. Duduk di sini ya, patung. Sekarang giliran adik. Mana ya adik? 1, kena. Adik juga jadi patung." "Adik, kakak, lihat bunda. Kita tepuk ikan kembung ya. Coba sama-sama. Tepuk ikan kembung." Hap. Dan kedua anakku langsung duduk diam ketika Ranum mengatakan itu. Lagi-lagi bayangan Ranum yang hadir. Dia begitu bisa diandalkan dalam mengurus anak.
bukan seperti Mawar yang malah membuat kedua anakku ketakutan. Ayah, Sanum mau pulang, ujar putri bungsuku kemudian. Bersambung.